Kami kelompok 3 dari kelas 11 IPA 8 SMA Negeri 1 Cibadak akan mempresentasikan tentang pengaruh plastik terhadap pemanasan global. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 derajat Celcius dengan toleransi 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Kelompok 3 terdiri dari Andini Suryati, Gabriela Mareta, Muhammad Rizky, Ratna Sari, Rikza Agustiansyah, dan Teni Destiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pertama, pengertian global warming. Kedua, penyebab global warming secara umum dan universal. Ketiga, proses terjadinya global warming dan kaitannya dengan plastik. Keempat, plastik sebagai penyebab pemanasan global. Kelima, dampak penggunaan plastik terhadap pemanasan global dan bumi. Keenam, hasil riset pengamatan kelompok. Ketujuh, cara mengatasi penggunaan plastik yang berlebihan. Pengertian global warming. Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global adalah sejak pertengahan abad ke-20. Kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Secara umum, penyebab utama pemanasan global adalah karena perbuatan manusia. Dengan bertambahnya jumlah populasi serta berkembangnya teknologi dan industri, kemudian mendorong terjadinya banyak tindakan yang mengakibatkan pemanasan global di seluruh dunia. Beberapa penyebab umum global warming adalah: yang pertama, efek rumah kaca, yang mana panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa dikembalikan kembali. Yang kedua, polusi udara dari industri pabrik dan kendaraan bermotor, yang mengakibatkan adanya gas CO2 di udara. Yang ketiga adalah bocornya lapisan ozon. Yang keempat adalah usia bumi yang sudah tua. Berdasarkan penelitian terbaru Universitas Hawaii, Amerika Serikat, plastik yang kerap digunakan sehari-hari menyimpan dua kandungan. Cahaya tidak hanya memecah plastik, namun melepaskan metana dan etilana, dua gas rumah kaca yang paling berbahaya. Meski gas rumah kaca yang dihasilkan dari plastik relatif sedikit, namun kontribusi dalam pemanasan global dapat kuat apabila tidak ada pengendalian penggunaan plastik. Selain itu, zat metana dan etilana dapat memiliki efek buruk pada kesehatan manusia. Lebih buruk lagi adalah hal ini belum dijadikan sumber yang diperhitungkan ketika mempertimbangkan dampak pemanasan global. Yang berarti negara-negara di dunia belum memiliki solusi yang strategis untuk menghadapi masalah ini, serta mempelajari masalah ini. Plastik sebagai penyebab pemanasan global. Plastik merupakan sebuah bahan yang sangat sulit terurai secara alami oleh alam. Seperti yang kita tahu, plastik di bumi ini dapat diuraikan sekitar 400 tahun lamanya. Plastik yang kerap digunakan sehari-hari menyimpan kandungan metana dan etilana. Setiap molekul metana dapat memanaskan 21 kali lipat dari molekul CO2. Plastik ini akan mengeluarkan gas metana dan etilana pada saat terkena sinar matahari secara langsung. Setelah sinar matahari melakukan proses fotodegradasi atau menghancurkan plastik, gas emisi dapat terus berlanjut bahkan ketika sinar matahari menghilang. Ketika plastik rusak, laju produk gas pun dapat melaju lebih cepat. Gas metana ini mengakibatkan kerusakan pada lapisan ozon dan menyebabkan perubahan iklim di bumi. Ada lapisan tipis dalam plastik yang biasa digunakan konsumen, yaitu polietilana dengan densitas rendah atau LPDE. Lapisan ini menghasilkan gas rumah kaca. Semakin lama LPDE terpapar sinar matahari, maka semakin banyak gas rumah kaca yang dilepaskan. Dan LPDE ini memiliki efek pemanasan global terkuat. Juga LPDE ini yang paling umum berada di bumi kita. Dampak dari penggunaan plastik terhadap pemanasan global.
Yang pertama, plastik yang hancur diketahui melepaskan bahan kimia berbahaya yang dapat berdampak pada organisme dan ekosistem. Gas metana yang dihasilkan oleh plastik tidak dapat diserap oleh klorofil tumbuhan. Yang kedua, potongan partikel plastik yang lebih kecil ditemukan untuk naik ke rantai makanan dan di hampir setiap sudut dunia, termasuk Antartika, dapat mempercepat produksi gas rumah kaca. Polietilen yang digunakan dalam kantong belanja plastik adalah penyumbang gas rumah kaca terbesar dan juga merupakan jenis plastik yang paling banyak diproduksi dan dibuang di dunia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir, ketika plastik berubah secara fisik, mereka juga menunjukkan perubahan kimia yang menempatkan zat metana dan etilena ke atmosfer yang dapat memiliki efek buruk pada kesehatan manusia. Seperti yang kita tahu juga bahwa plastik ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di bumi kita dengan pencemaran tanah dan pencemaran air sebagai contoh. Hasil riset yang kami lakukan terhadap 35 orang itu mengetahui bahwa plastik berpengaruh terhadap pemanasan global dan 38,9% sering menggunakan plastik di kehidupannya sehari-hari, 50% suka menggunakan plastik sehari-hari dan 11,1% jarang menggunakan plastik di kehidupannya. Apa pendapat orang-orang yang mengisi riset kami tentang plastik yang digunakan di bumi ini? Sebaiknya semua orang segera mengurangi penggunaan plastik yang sangat berbahaya untuk pemanasan global dan segera mengganti penggunaan plastik dengan bahan yang ramah lingkungan yang bisa cepat terurai agar pemanasan global tidak terlalu besar. Yang kedua, tidak baik karena plastik itu susah diuraikan dan seharusnya kita mengganti plastik dengan kantung ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak bagus karena bisa menyebabkan pemanasan global relatif tinggi. Harus segera kita tangani dan sadar akan bahaya apa yang ditimbulkan oleh plastik tersebut. Yang selanjutnya, bukan saja berpengaruh terhadap pemanasan global, penggunaan plastik berlebih pun banyak menyebabkan penumpukan sampah. Selain penumpukan sampah juga, kita dapat di bumi kita ini terdapat pencemaran tanah dan pencemaran air. Yang terakhir, penggunaan plastik yang meningkat akan lebih berbahaya karena umur plastik cenderung lebih lama untuk dihancurkan. Plastik yang hancur di dalam tanah akan lebih berbahaya yang menyebabkan laju produksi gas dapat menjadi lebih cepat. Walaupun banyak yang sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh plastik, namun faktanya Indonesia berada di peringkat kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia sebelum Cina, dengan jumlah 1,29 juta ton per tahunnya. Cara mengatasi penggunaan plastik yang berlebihan yang pertama adalah membawa kantong belanjaan sendiri. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, menggunakan produk dengan pengemasan beling kaca atau karton ataupun juga kertas. Yang keempat, membawa botol minum sendiri kemanapun. Yang kelima, tidak lagi menggunakan sedotan untuk minuman di restoran cepat saji, kafe, ataupun tempat jualan minuman. Seperti sekarang sudah tersedia sedotan stainless. Yang terakhir, mendaur ulang sampah plastik. Itu adalah cara yang paling efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.